Palembang, sebagai kota tertua di Indonesia, menyimpan berbagai keanekaragaman budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam hal kuliner, Palembang terkenal akan makanan khasnya, seperti pempek, model, dan tekwan. Akan tetapi, ada satu makanan khas Palembang yang tidak banyak diketahui, bahkan dari orang Palembang itu sendiri. Dadar jiwo namanya. Dadar jiwo merupakan makanan tradisional Palembang yang mulai dilupakan oleh masyarakat, terutama kaum muda. Selain tidak banyak yang mengetahui tentang makanan ini, dadar jiwo sekarang ini juga sudah sangat jarang ditemukan. Bisa dibilang makanan ini cukup langka. Untuk itu, mari kita tanya ke masyarakat Kota Palembang, apakah mereka tahu dengan dadar jiwo? Nggak tahu. Nggak tahu, tapi kalau dengar namanya sering ya. Udah tahu, baru dengar. Kayak kue mungkin. Yang taunya cuman pempek. Burgo, laksa. Ya, tekwan, model. Tidak banyak yang mengetahui apa itu dadar jiwo. Hal ini menimbulkan keraguan bahwa dadar jiwo adalah benar makanan khas dari bumi Sriwijaya. Menurut Ibu Sumarni Bayu Anita selaku akademisi dan penulis buku Pempek Palembang, membenarkan bahwa dadar jiwo merupakan salah satu kudapan khas Palembang. Hal ini dapat dilihat dari buku yang ia tulis, di mana dadar jiwo termasuk dalam klasifikasi kudapan ringan Palembang. Kalau kita ngomongin tentang sejarah dadar jiwo, mungkin memang tidak ada bentuk bukti autentik langsung tentang siapakah yang pertama kali membuatnya. Cuma memang kalau berdasarkan penelitian yang pernah saya buat, ini bukunya, tadi ngomongin tentang pempek Palembang dan identitas Wong Kito, kita juga bisa melihat dalam buku tersebut di tabel 5 klasifikasi kuliner Palembang, itu ada juga saya menyebutkan tentang beberapa jenis kudapan Palembang, dan dadar jiwo itu salah satunya dari 30 jenis kudapan ringan yang ada. Nah, jadi sejarahnya kalau kita ngomongin dadar jiwo, kita bisa melihat dari aspek gastronominya. Secara gastronomi, kuliner Palembang ataupun Indonesia itu diwarnai oleh proses akulturasi budaya dari budaya Cina, kemudian Arab, India, dan Eropa. Oke, kalau berbicara tentang mengapa ini disebut sebagai dadar jiwo, secara terminologi saya bisa menyampaikan bahwasanya pertama memang karena bentuknya dadar gitu kan. Dia adalah panganan yang crepes tadi di dadar. Kemudian untuk penampilannya ternyata sangat cantik sekali. Ada warna kuning dari tepung kunyit tadi, kemudian ada warna putih dari gelondo santan, kemudian ada warna hijau dari daun sop, ada warna coklat dari bawang goreng, kemudian juga ada cabai yang berwarna merah. Dan keseimbangan warna ini sendiri mungkin diterminologikan dengan keseimbangan jiwa itu tadi. Namun, di saat dadar jiwo dan makanan khas kota Palembang lainnya mulai dilupakan, masih ada sebagian orang yang tetap berusaha untuk melestarikan makanan khas Palembang. Mardo Tilah adalah owner toko Harum, yaitu sebuah toko kue yang menjual berbagai macam makanan khas Palembang. Salah satunya adalah dadar jiwo. Jadi di 2012 ketika saya tamat kuliah, saya mencoba mengangkat makanan khas Palembang yang kurang lebih hampir punah. Jadi ada beberapa jajanan khas Palembang itu saya coba angkat untuk menjadikan sebuah oleh-oleh di tahun 2012 sampai pada akhirnya di 2014 saya bisa membuka outlet Palembang Harum ini. Jadi peminat dadar jiwo itu tentu saja kalangan-kalangan umuran dari ibu saya kayak gitu. Jadi umuran dari 35 atau 40 ke atas. Karena dengan memakan dadar jiwo mereka bisa bernostalgia dengan kenangan mereka pada masa kecil. Ya, kalau anak-anak muda datang ke Palembang Harum ketika melihat dadar jiwo pasti bertanya, "Kak, apa dadar jiwo? Oh, Mas, ini dadar jiwo terbuat dari apa?" Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita informasikan secara jelas ke anak muda. Kami hitung jumlah anak muda yang datang ke sini
Dan seberapa banyak mereka tahu ya mungkin di bawah 20% mereka tahu dadar jiwo sebagai makanan khas Palembang. Setelah mereka mencicipi ya mereka, oh ini rasanya unik ya, kayak ini, kayak itu, kayak ini, kayak itu. Artinya ketika mereka sudah mencicipi dadar jiwo, mereka tahu rasanya dan bakal mengadvokasi dadar jiwo ini ke teman-teman lainnya. Mengapa anak muda sedikit sekali yang tahu tentang makanan khas Palembang, khususnya dadar jiwo? Mungkin karena ya pedagang itu tidak memprovide atau tidak menyediakan dadar jiwo ini secara luas ya, daripada pempek, dan juga ya mungkin promosi dadar jiwo ini sedikit kurang gitu, sedikit kurang. Akhirnya dadar jiwo mungkin agak sedikit disingkirkan dari makanan-makanan yang lain. Dan ini peran Palembang Harum sih sebenarnya untuk coba mempromosikan makanan khas Palembang, khususnya dadar jiwo ini ke kalangan muda, agar produk-produk tradisional dari kota Palembang ini tetap bisa dinikmati di zaman atau di era anak atau cucu kita nanti. Kurangnya promosi dan minimnya pedagang yang menjual dadar jiwo membuat kudapan ini tidak populer di kalangan masyarakat Kota Palembang. Sudirman Teguh selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang menambahkan bahwa kurangnya minat masyarakat akan makanan tradisional dikarenakan stigma buruk dari makanan tradisional itu sendiri. Untuk itu diperlukannya beberapa pendekatan agar makanan tradisional tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas, terutama di kalangan anak muda. Memang kita akui, karena kondisi sekarang ini masyarakat, terutama kepala generasi muda, makanan tradisional kita ini ada 3 yang membuat kita tidak populer. Pertama, kalau bicara makanan tradisional itu dikategorikan semacam kuno. Kedua, kalau dikategorikan makanan tradisional itu berkaitan dengan daerah-daerah kumuh. Dan ketiga, tidak bersih, tidak higienis. Nah, oleh karena itu Dinas Kebudayaan sekarang sudah membuat salah satu untuk mempertahankan, melestarikan makanan tradisional itu melalui program Culture, Art and Traditional Food. Kita menggunakan kafe seperti The Buri Museum ini. Salah satunya memelihara makanan tradisional, diantaranya adalah dadar jiwa. Dadar jiwa ini sendiri adalah makanan yang sebenarnya sangat baik, cuma kelihatannya tidak populer. Oleh karena itu kita Dinas Kebudayaan sekarang membuat satu kemasan kekinian, isinya kekunoan. Jadi tetap kita buat seperti itu. Sehingga sekarang ini para generasi muda kita mulai mendekati makanan itu dengan cara kekinian. Di zaman now kan harus kita pendekatan melalui alam mereka, jangan melalui cara kita. Itu kira. Ya, jadi kita mengenalkan dulu sekarang ini. Sudah kita kenalkan bahwa dadar jiwo ini enak rasanya dan makanannya sehat, kemudian mereka juga senang. Nah, kita harapkan mereka jadi bangga. Mardotilah juga berharap dukungan penuh dari pemerintah Kota Palembang untuk mempromosikan lebih luas lagi makanan tradisional khas Bumi Sriwijaya ini. Harapannya ya tetap dukungan dari pemerintah, juga coba membuat kue-kue Palembang ini lebih dikenal atau sedikit mempromosikannya lebih luas lagi buat warga Palembang atau masyarakat Indonesia lah kayak gitu yang datang ke Palembang harus cicipin dadar jiwo sebagai makanan kudapan khas Palembang, karena dadar jiwo ini cuma ada di Palembang, nggak ada di kota lain. Di usianya yang masih sangat muda, upayanya untuk melestarikan makanan tradisional Palembang merupakan suatu hal yang sangat membanggakan dari seorang Mardotilah. Oleh karena itu, Sriwijaya TV memberikan apresiasi berupa penghargaan dalam bidang kuliner dan pelestarian makanan khas daerah. Terima kasih kepada Sriwijaya TV yang sudah memberi ruang buat kami pengusaha kecil, pengusaha muda untuk mempromosikan budaya kuliner Palembang, khususnya buat kawan-kawan generasi muda Kota Palembang, cintai
makanan-makanan tradisional khas Palembang. Siapa lagi yang ingin melestarikan kuliner khas Palembang ini kalau bukan kita? Sebagai kaum muda, mari kita menjaga dan melestarikan makanan tradisional daerah kita agar dapat terus dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Jangan sampai anak cucu kita nanti hanya bisa mendengarkan saja betapa lezatnya dadar jiwo tanpa mampu mencecapnya. Makes you cry.